Oke, selamat sore Bu Nanda. Sore, Bu. Ibu Eee, lagi sibuk nggak, Bu? enggak Bu. Ya, Gitu. apa nih yang akan kita bahas dalam coaching kita hari ini? Iya, saya dari tadi nyari-nyari ini, Bu, loh, ke kantin, ke kelas. Ibu Iya, nggak ternyata Ibu di kantor. Saya sangka Ibu mhm lagi nggak ada jam tadi kan. mhm. Oke. Iya, tadi Bu, memang sibuk. gini, Bu, saya tuh ada sedikit masalah, Bu. Mhm. Jadi gini, Apa itu Bu? saya itu masuk di kelas 12 IPA 1 ya, Bu, ya. Mhm Anak itu tuh, namanya Reno. Nah, mhm dia itu, Bu, belakangan ini saya lihat sepertinya motivasi belajar dia tuh kurang, apalagi di jam pelajaran matematika gitu, Bu. mhm Jadi saya merasa gini, anak ini nih sudah kelas 12, sudah seharusnya dia ini lebih giat belajarnya, lebih termotivasi belajarnya, apalagi mengingat nanti biar nilainya itu bagus gitu, Bu, kan. Karena kita kan berharap anak ini ketika lulus, bisa membawa nilai matematika yang tinggi. Cuman iya, saya melihat belakangan ini, Bu, saya merasa kok kayaknya anak ini minat belajarnya tuh kurang di pelajaran saya. mhm, Sering banget yang namanya tuh saya marah-marah karena dia tidur, karena dia, apa ya, sebentar-sebentar izin ke toilet, gitu. Nah, itu saya mhm, pengen curhat sedikit nih sama Ibu nih, iya, tahu kita oh, menemukan solusi. iya. Oke, jadi saya, tangkap, dari pembicaraan Bu Nanda, jadi Mhm, kita coaching hari ini adalah, mencari solusi tentang anak ibu mhm. yang kurang termotivasi dalam pembelajaran matematika ya, Bu, ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, apa yang ingin Bu Nanda capai dari percakapan kita ini? Saya ingin ketika saya, menceritakan sesuatu, sebenarnya cerita itu jatuhnya kita bisa plong ya, Bu, ya. Cuman kalau Iya, hanya cerita tapi tidak ada solusi kan rasanya tidak puas hati ini. Jadi saya merasa dengan saya cerita dengan Bu Heni, saya ingin, permasalahan yang saya hadapi tadi itu bisa saya selesaikan, begitu. oh iya. Nah, yang ini Bu Nanda capai dari, percakapan kita tentang anak tersebut, Bu Nanda pengennya anak tersebut menjadi seperti apa? Saya ingin anak tersebut itu seperti dia kelas 10, Bu. Mmm, Dia lebih bersemangat belajarnya, kemudian dia itu ketika saya masuk, dia itu benar-benar memperhatikan, di mhm, setiap saya memberikan pelajaran matematika dia itu benar-benar, ya antusias gitu, terus nilainya juga bagus. Karena kan memang Bu, anak-anak ini ketika dia sudah tidak minat belajar dengan kita, otomatis nilainya juga rendah gitu kan Bu ya, masih iya. berdampak dengan hasil belajar. Nah, saya inginnya anak tersebut itu bisa kembali seperti dia yang dulu gitu Bu. Oh, iya iya. Berarti Bu Nanda pengen mencapai anak-anak, tersebut itu kembali kayak modelnya di kelas 10 ya, Iya, yaitu semangat, eee, antusias. ya semangat dalam, belajar matematika ya Bu Nanda Iya, ya? benar Oke, Bu. iya. Apa yang bisa dilakukan Bu Nanda untuk mencapai hal tersebut? Saya rasa yang bisa saya lakukan adalah mungkin dengan saya melakukan pendekatan ya, Bu, ya. Mhm, Berbicara dari hati ke hati mungkin. iya. Karena memang jujur saja sampai hari ini saya belum melakukan hal itu, Oh gitu ya. begitu. Karena, dengan jumlah siswa satu kelas yang hampir 50 orang, terus dengan terbatasnya jam jam mengajar kita di kelas kan, Bu, saya Mhm, tuh harus bisa bersikap adil terhadap semua siswa. Jadi kalau hanya saya habiskan waktu untuk mendekati siswa tersebut rasanya, nanti malah terbengkalai teman-teman yang lain, begitu, Bu. gitu ya. Ibu akan oh iya, berarti saya tangkap tadi adalah Bu Nanda akan melakukan pendekatan ya Bu Nanda ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, kalau kita mengambil nih level, dari 1 sampai 10, level Iya. berapakah anak tersebut? Kalau saya bicara waktu dia kelas 10 tuh dia bisa jadi level 9 atau level 10. Karena dia termasuk anak yang bisa saya andalkan di pelajaran matematika. Tapi melihat dia sekarang dengan minat belajarnya yang seperti itu, Bu, saya merasa itu kayak dia tuh berada di level 4 atau di level 5. Dia Oh, tuh seperti mau dan tidak mau belajar, mhm. begitu, Bu. Oh jadi, sekarang Bu Nanda, pengen anak itu di level berapa? Saya itu ingin anak tersebut tuh paling tidak walaupun dia tidak bisa seperti dulu, mendekati dulu lah.
mendekati dia yang seperti dulu itu misalkan, di level 8 lah, antusiasnya, nilainya, semangat belajarnya, terus dia tuh Bu, saya lihat belakangan ini tuh seperti, apa ya, seperti murung di kelas, terus kayak ngantukan aja gitu bawaannya, Oh, begitu. nah dari, eee, level yang Ibu sebutkan tadi, apa Ya, yang Ibu Nanda bisa lakukan agar level itu anak tersebut bisa mencapai level tersebut? seperti yang saya katakan tadi ya Bu, sepertinya saya yang pertama itu harus melakukan pendekatan mungkin ya. Mungkin saya bisa mengajak siswa tersebut bicara di luar jam pelajaran, bicara dari hati ke hati, permasalahannya apa, mana tahu kita bisa membantu. Dan mungkin yang berikutnya agar siswa saya tidak ngantuk, mungkin saya melakukan ice breaking mungkin ya Bu ya. Karena Mmm, memang saya belum pernah juga melakukan ice breaking di kelas, oh begitu. gitu ya, Bu, ya? Heeh. Oh begitu. Berarti, Bu Nanda untuk mencapai hal tersebut, Bu Nanda akan melakukan, pendekatan dan melakukan ice breaking ya, Bu Nanda, ya? Benar sekali Oke. Bu. Iya, eee, sangat bagus ya ide Bu Nanda itu untuk, memotivasi anak muridnya ya, dengan, melalui ice breaking. Nah, kalau dari pengamatan Bu Nanda, untuk siswa yang, seperti itu, Ibu akan melakukan kapan nih mulainya, melakukan, yang Ibu Nanda sampaikan yaitu pendekatan? Saya itu, kebagian jamnya itu di kelas 12 jam matematika peminatan hanya 2 kali seminggu. Mhm, Nah, ini kan tadi saya baru masuk kelas tersebut, Bu. Jadi ini karena sudah hari Kamis, nanti saya masuk lagi di hari Senin. mmm, Mungkin saya rasa karena ini akan saya lakukan di luar jam pelajaran ya, Bu, ya. Mungkin saya rasa untuk pendekatannya ini bisa saya lakukan mulai besok. mhm, Karena besok itu kan jam pelajaran tuh singkat ya, Bu. iya, Mungkin saya bisa memanggil Reno untuk saya ajak bicara dari hati ke hati, tapi kalau untuk ice breaking mungkin saya akan mulai lakukan itu, eee, mungkin bisa jadi mulai besok juga karena bisa saya lakukan tidak hanya di kelas Reno mungkin ya, Bu, ya. Bisa mhm. saya lakukan juga di kelas lain karena mengingat untuk motivasi belajar ini kan tidak hanya Reno yang membutuhkan, tapi semua siswa juga membutuhkan. Jadi saya akan melakukan mulai besok itu, Bu. Wah, sangat bagus ya Bu Nanda, udah bisa langsung menerapkan mulai besok ya. Nah, eee, berarti Ibu Nanda yang mana yang terlebih dahulu akan Ibu Nanda lakukan dari 2 solusi Saya tersebut? Saya karena besok saya itu jam mengajarnya di jam terakhir, ada saya ngajar besok di 10.1, saya mungkin akan melakukan untuk di 10.1 dulu, Bu, untuk Nah, ice breaking-nya. Jadi nanti nanti saya akan mencoba cari-cari, kira-kira ice breaking apa yang bisa membangkitkan semangat anak, tapi yang berhubungan juga dengan matematika. Saya iya akan betul. mengaitkannya dengan bisa jadi mungkin dengan games ya, Bu, ya, Iya games, ice betul, breaking. Karena kan ice breaking itu tidak terlepas hanya nyanyi-nyanyi, joget-joget, tapi mhm, bisa dengan games juga ya. iya. Nah, nanti di sepulang sekolahnya rencana saya akan memanggil, Reno, Oh begitu. gitu. Karena jujur saja, Bu, gini, kalau saya langsung ke wali kelas, saya rasa, saya harus menyelesaikan dengan siswa itu dulu ya, Bu, ya. Mhm, betul. Nanti kalau belum selesai baru saya akan tingkatkan mungkin dengan wali kelas. Tapi melihat Reno, rekam jejaknya ketika dia kelas 10 tidak seperti itu, saya rasa tidak sulit untuk melakukan pendekatan. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan games atau ice breaking di kelas yang saya ajar dulu. Mhm. Nah, saatnya ketika pulang sekolah, baru saya akan memanggil Reno untuk melakukan pendekatan lebih dalam. Aduh sangat, bagus ya, bagus sekali dengan, eee yang Ibu sampaikan tadi, yaitu harus melakukan pendekatan ke Reno dan melalui ice breaking untuk meningkatkan motivasi murid di kelas. Aduh Mmm. saya senang sekali nih, karena percakapan kita saat ini singkat ya Bu Nanda, saya tidak sabar nih Bu Nanda akan mendengarkan, Bu Nanda bercerita kembali tentang, eee penerapan yang akan Bu Nanda lakukan, di dalam kelas dan kepada Reno. Ada lagi ya Bu Nanda yang akan Ibu Nanda sampaikan?
saya pun juga merasa ini Bu, apa, eee, gimana ya, setelah saya bercerita sama Ibu, saya tadi agak bingung juga, gimana caranya saya, merubah Reno nih seperti semula. Kalau dia robot kita bisa bikin ke pengaturan pabrik gitu ya. Nah Iya, ini dia manusia, jadi saya berpikir gimana caranya, kalau saya marah-marah terus Bu, saya rasa anak itu akan semakin jauh dengan saya. mhm, Betul kan Ibu ya? Kalau saya marah-marah terus dia akan semakin jauh, lalu dia semakin tidak suka dengan pelajaran saya. Nah, jadi saya berpikir tadi, setelah saya berbicara dengan Ibu, saya, "Oh iya ya, saya belum melakukan hal ini. Saya iya, akan coba melakukan hal ini." Nah gitu, saya juga tidak sabar Bu menantikan apakah yang saya lakukan ini akan berhasil, iya, begitu apakah bisa merubah Reno dan bisa, membuat siswa yang saya ajar di kelas lain itu akan bersemangat, begitu. Terima kasih Bu Eni, saya merasa gimana ya setelah berbicara dengan Ibu, rasanya mumet di kepala saya itu hilang, iya, beban iya, saya sedikit berkurang gitu Bu. mhm. Iya, terima kasih Bu Nanda dan saya juga, sangat menantikan kabar dari Bu Nanda tentang metode-metode yang akan Bu Nanda lakukan. Oke, terima kasih Bu Nanda, selamat sore. Selamat sore Bu Eni.